Halo guys, balik lagi kita ke podcast Pinggir Lapangan. Kali ini kita akan masuk di dalam episode 007, bukan James Bond. Ya, nomor 7 banyak ya, ada David Beckham. Banyak lah bintang-bintang nomor 7, siapa lagi sih? Luis Suarez. Shevchenko, ya itulah ya. Ini kita balik lagi ke podcast setelah vakum pertandingan bola. Selama ini udah minggu ketiga ya kita nggak nonton pertandingan langsung ya. Dan udah 2 minggu kemarin kita udah bahas coronavirus. Mungkin teman-teman juga di sini kan bosan juga ya mendengerin ya. Apalagi berita-berita coronavirus ini udah semua lini berita pasti ngebahas itu. Dari televisi, radio, even grup WhatsApp keluarga pun pasti dipenuhi tentang corona. Jadi kali ini kita nggak akan bahas corona lagi, kita akan ke move step, kita akan bahas terkait salah satu negara sepak bola. Bisa dibilang kenapa ini negara sepak bola ya? Karena di negara ini mungkin sepak bola itu lebih tinggi dari agama, makin negaranya mencintai sepak bolanya. Namun pada saat ini kondisi negaranya sedang kurang baik ya, karena salah satu negara dengan kasus terbanyak dan tingkat kematian nomor 1 terbanyak di dunia. Siapa lagi kalau bukan negara apa, guys? Itali. Oh, Itali. Yes, Itali yang udah terkenal banget. Gue pikir Indonesia, bukan ya? Enggak, kalau Indonesia banyak corona tapi bolanya nggak jago dong. Nah, hari ini kita akan ngebahas Liga Italia. Nggak cuma Liga Italia, kita juga akan bahas terkait dengan timnas Italia. Ya. Nah, apalagi di sini kita punya Dr. Ersat juga nih ya. Fans Liga Italia. Oh, sangat ya. Iya. Apa timnya? Chievo. Oh, bukan. Iya. AC Milan dong. AC Milan ya. Semua kiblat sepak bola ada di sana. Dulu dia fans Bari ya. Gue tahu ya. Oke. Dan kita selain ada Dr. Ersat, Coach Aldi ada ya. Yo. Coach Aldi ada Fajar Mustar statistik. Lalu ada terakhir. Iya. Delay suaranya nih. Oh, delay. Sama ada Aaron El Chapo. Aaron El Chapo. Tapi Aaron emang terbaik sih. Nggak ada Aaron, nggak seru. Iya, emang harus ada. Kita nggak bisa berbagai macam model lah. Kita nggak bisa mentransfer pahala kita. Betul. Gue paham tuh maksudnya tuh. Oke, kita lanjut nih ya. Ya. Yang mau pembahasan nih sebagai headline topik pertama ya, kalau kita ngomong Liga Italia, pasti orang ngomongnya adalah Juventus, bukan AC Milan, Juventus. Iya, karena yang paling curang nih Juventus. Bukan gue yang ngomong ya, para pendengar, itu pendapat dari pendukung AC Milan itu ya. Nah, Juventus dari tahun 2011 itu, dari gua lulus kuliah sampai sekarang udah 9 tahun masih dia aja juaranya. Masih Juventus. Kalau liga lain udah ganti-ganti, bahkan Liga Inggris ada Leicester walaupun Liverpool belum juara ya. Atau misalnya ada liga lain lah, Spanyol ada Barca, Madrid, Atletico. Tapi di Liga Italia cuma Juventus doang. Apa nih yang salah ya? Apakah memang Juventus yang terlalu kuat? Atau memang liganya udah nggak kompetitif? Coba mungkin dari Aaron dulu. Gimana? Oh, Aaron. Aaron dulu deh, baru dulu. Aaron gimana, Aaron? Mas lah kalau gue yang tanyain fans AC Milan dulu dong. Boleh. Jangan. Yang pertama yang non Italia dulu aja. Kalau menurut gue perspektifnya. Kalau gue yang pertama ya, yang gue garis bawain. Jadi semenjak lo lulus kuliah itu Juventus terus. Nah, lu kuliah lama juga berarti ya? Baru lulus. Emang Juve-nya. Emang Juve-nya yang lama, bukan gue yang lama. Enggak. Enggak. Jadi kalau menurut gue ya jelas lah.
jelas menurut gue Liga Italia itu bukannya ya dari sistem aja deh, dari sistem pembagian share share tiap akhir musim itu kalau misalkan TV hak siar itu kayaknya Liga Italia paling beda sendiri deh. Iya. Tapi perlu dikonfirmasi lagi sih, gua kurang tahu pastinya. Benar nggak sih coach itu? Setahu gua terakhir tuh itu deh. Maksudnya jadi kalau untuk pembagian hak siar tuh kayaknya Juventus emang dapat paling besar ya. Ditambah ya siapa lagi yang mau nonton tim selain Juventus kalau Liga Italia? Ya, mungkin ya, gue nggak punya datanya sih kalau Liga Italia. Setahu gue yang imbang dapat hak siarnya nominalnya imbang tuh cuma Inggris. Iya, cuma Inggris doang. Spanyol mah Italia tuh mah Prancis juga enggak ya. Jadi ya dari situ aja udah kelihatan ya. Emang liganya sendiri tidak menghendaki adanya liga yang sehat atau liga yang kompetitif gitu. Bagaimana kalau sehat setuju. Hah? Ya tidak Gimana? Sehat setuju. Ya, iya kan? Tidak sehat setuju betul. Iya kan? Gimana caranya supaya tim-tim itu bisa kompetitif kalau misalkan pembagian aja udah tidak merata gitu. Jadi hal yang sebenarnya hal yang wajar gitu loh. Itu yang dituai juga, emang liganya tidak menghendaki, kalau menurut gue ya, liganya itu tidak menghendaki adanya yang sesuatu yang kompetitif gitu. Emang seneng aja Juventus, dan ditambah Juventus juga dananya menurut gue paling seger di Liga Italia Juventus sih setahu gue. Kalau di compare sama AC Milan, sama Napoli, sama Inter sekarang udah oke lah ya, karena udah punya pemilik baru. Tapi ya kan ini udah tahun ke-9 dari Juve juara kan. Ya tapi kan sekarang semenjak Inter udah ini kan lebih agak seruan sedikit kan liganya. Ya sekarang bahkan Lazio sekarang yang ya udah mulai melonjak naik ke atas. Iya, Lazio kan 2 loh. Iya sih, katanya juaranya mau dikasih ke Lazio aja ya, daripada ke Inter. Setuju. ya ini mah setuju mulu dia fans. Nah, sekarang fans AC Milan gimana nih? Sekarang kan dengan kondisi begini bisa nggak ya Italia bisa balik lagi ke liganya yang kayak dulu, yang betul dulu seru banget dulu, bisa sampai akhir, bisa sampai playoff dulu kan? Dulu ada Parma ya toh ya. Parma masih jago. Sekarang juga ada Parma. Iya, maksud gue Parmanya dulu masih jago. Sekarang ya. Iya, biasa. Parma sekarang kan paling ya ada dia biar 20 tim aja lengkap. Untuk berkompetisi juga udah susah tim-tim yang lain gitu. Lu bayangin aja dari bench sampai dari bench sampai pemain inti Juventus gila loh, depth squad itu luar biasa loh. Iya. Ya, coba emang tim Italia mana yang begitu selain Juventus? Nggak ada sih menurut gua. Nah ini dia mau sampai kapan? Waduh, mungkin lah abis ada pandemik ini, siapa tahu Liga Italia berubah kan, jadi manusianya lebih berbagi, lebih kolektif, nah, liganya lebih kompetitif gitu. Tapi emang kalau sekarang ya memang tidak bisa kita pungkiri ya, memang kejayaan Juventus tuh selain squad yang dalam, terus juga dengan kedalaman squad, walaupun berganti pelatih pun mereka juga nggak masalah kan, tetap jadi juara. Dan juga emang kondisi tim lain ya memang belum ada yang sanggup ini adalah sanggup secara mental atau secara kesehatan finansial dari finansial, kayak belum ada yang bisa menandingi Juve ya. Betul. Gue selalu beranggapan ya, menurut gue ya bola itu sekarang kan industri ya, part of big industry ya. Dan menurut gue kekuatan finansial itu penentu juga sih kalau untuk sekarang ya. Betul. Karena lu nggak bisa berharap sama talent, dan lu bisa punya pemain jago lah. Contoh kayak skuad yang masih muda-muda jago kayak Arsenal, kayak Chelsea. Tapi yang lu harapin konsistensi ya nggak mungkin ada gitu. Benar nggak sih? Kan kalau kita lihat Juventus siapa pemain mudanya? Ada pemain mudanya Moiskin dijual ke Everton karena dia lebih percaya sama pemain matang daripada pemain muda sih, kalau menurut gue. Iya, lagian kan. Jadi ya kalau sekarang tim-tim di Eropa itu lagi fokus untuk build the future, Liverpool build for present gitu loh menurut gue. Juventus tuh build for present gitu. Kalau menurut gue ya kita lihat aja lah. Kita lihat ke depan, kalau dia nggak bisa dapat piala ini sekarang, kayaknya ya berat sih untuk bagus lagi musim depan. Soalnya kan pasti financial power-nya juga berkurang, segala macamnya berkurang. Jadi kejayaan Juventus ini masih berlangsung lama atau enggak nih? Masih.
Karena Juventus sendiri menurut gue udah global brand ya. Iya, sampai ganti logo dia. Agar lebih mudah dikenali kan? Ganti logo agak lebih mudah dikenal. Oh iya, iya juga ya. Iya ya. Iya, sama Gue baru nggak kayak deh. tim Dulu karena itu kan kayak tim-tim di Amerika kan yang pakai inisial huruf kan. Jadi ya udah kayak kita melihat Yankees, kita melihat SF kan dengan cukup huruf aja kan, nggak perlu ribet-ribet dengan logo gambar binatang atau gambar perahu. kapal kan, gambar burung. Iya. Mungkin kalau boleh tambahin juga, dia kan satu-satunya tim di seluruh Liga Italia yang punya stadion sendiri gitu. Jadi dari sisi revenue ownership juga mereka sudah aman banget gitu. Dia kan termasuk pionir untuk mempunyai stadion tidak sewa ke Pemda di Italia kan. Iya. Juve itu. Jadi bikin stadion sendiri. Juventus Iya. Arena. Tapi kecil ya bro ya? Ya, Lebih dekat bukan kecil karena kebiasaan di lebih- Liga Italia kan ada lari, ada track lari kan. Oh iya, dia ngikutin standar lapangan di Inggris ya yang nggak pakai pagar gitu. Jadi emang dia agar penonton merasa lebih dekat dengan pemain dibuat seperti itu kan. Juventus Iya. Arena ya? Juventus Arena ya. Jadi Juventus bisa dulu- kita Dulu Del Api itu bareng Matorino ya? Iya. sewa lagi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau memang Juventus itu ya bisa jadi seperti ini memang nggak Financial. nggak instan juga mereka membangun lagi. Cuman apa yang mereka bangun bisa kita bandingkan dengan apa yang dibangun oleh Bayern Munchen di Jerman. Jadi memang mereka bisa membangun suatu tim yang kompetitif, yang kokoh, yang sudah di atas lebih satu tingkat di atas tim lain. Jadi memang untuk mendapat juara itu ya lebih mudah dan bisa dipastikan gitu. Betul. Ya kalau misalnya musim-musim besok nggak ada ya, ini kan sebenarnya kalau kita lihat Juve ini kan kayak Munchen dalam jangka panjang di Bundesliga ya, karena di Bundesliga udah parah banget kan Munchen itu kan. Iya mau kayak gimana pun itu mau ada hukumnya pasti Munchen yang juara kayaknya deh. Iya Kemarin- kalau misalnya Kemarin Dortmund lagi jago-jagonya aja bisa kepleset ya. Emang mental juga sih kalau itu sih. Dortmund kan kalau juga misalnya terlalu jauh masih belum lah ya Italia, mungkin masih butuh masih lama. satu dua musim tambahan buat melihat Juve jatuh ya. Tapi semua itu kan bisa terjadi ya. Kita ambil contoh Manchester United lah. Manchester United sempat jago ya, akhirnya sekarang jangankan untuk jadi juara, untuk masuk Liga Champions ogah-ogahan kan. Ngapa jadi bahas Inggris ya? Gua kan bahas kan perbandingan. Kenapa sensi gitu? Kenapa sensi timnya udah nggak jago ya? Nah, gue setuju kalau yang Juventus bisa mendominasi ini gara-gara kekuatan finansial mereka doang. Kekuatan apa ya? Ya sebenarnya tim Italia yang lain juga, ya AC Milan ya oke, Juve sempat down gitu di Serie C. Harusnya itu bisa dimanfaatkan tim-tim lain untuk membangun kekuatan finansial mereka. Tapi nggak maksimal juga gitu pemanfaatannya. Yang kedua, akademi mereka apa kabar gitu, akademi klub-klub lain, akademi Juventus sendiri dan lain-lain. Karena yang tahu apa ya, Italia tahun 90-an itu mereka akademinya luar biasa banget. Kayak pemain macam Roberto Baggio, yang Francesco Totti, Maldini dan lain-lain. Cannavaro. Iya, Cannavaro, Nesta itu didikan homegrown Italia dari klub lokal sendiri rata-rata, sebelum of course mereka berpindah klub dan lain-lain. Tapi didikan akademi klub-klub Italia dulu zaman tahun 90-an itu luar biasa banget. Nah sekarang sejak naiknya Manchester City, Real Madrid, Barcelona yang ya belakangan beberapa 10 tahun terakhir lah gitu kan, lebih demen beli pemain daripada mendidik pemain sendiri. Klub-klub Italia yang lain kebawa gitu gue rasa, dan itu dari situ mereka udah kehilangan jati diri. Kalau mereka tetap stay dengan kebijakannya harus tetap mendidik pemain lokal, ya mungkin mereka pasti tetap bisa lebih kuat bersaingnya daripada sekarang ini gitu loh. Mereka kehilangan jati diri sih buat gue. Harusnya tetap stay
di akademinya dan lain-lain, tapi malah berusaha menjadi ya seperti klub lain gitu, beli pemain lah apa nggak perlu padahal gitu kan. Ya kita lihat lah ya, Juve ya memang nggak instan dan mungkin memang bisa kita simpulkan sama dalam podcast ini ya memang masih akan bergulir 1 sampai 2 musim lagi karena memang belum ada lawan yang bisa mengalahkan Juve baik secara tim maupun finansial ya di Liga Italia. Ya, gue sepakat sih. Kayaknya nggak 2 musim juga sih, masih 3 tahun ke depan juga kalau Liga Italia masih gini-gini aja, belum ada perubahan dari pengurusnya sendiri, ya bakalan sama-sama aja. Menurut fans AC Milan gimana nih? Ya kalau gue sih punya sudut pandang berbeda ya tentang Italia itu. Jadi Italia itu tuh menurut gue tuh liga complicated sih. Jadi coba deh kalian lihat mungkin di liga-liga top Eropa lain apakah pernah ditemukan adanya tadi pernah dibahas adalah mafia pengaturan skor. Mungkin itu tidak asing, maksudnya itu terdengar asing kalau di Liga Inggris, di Liga Spanyol, Liga Jerman, tapi tidak asing bila itu kita bicara di Liga Italia, itu satu. Terus yang kedua, mengenai kekuatan finansial untuk saat ini sih gue setuju ya, karena tapi perlu diketahui juga Juventus itu dari dulu pun nggak hanya sekarang ini yang mendominasi Liga Italia. Karena kan kalau dilihat dari stadion yang baru aja kan baru beroperasi itu kan 2011-2012 musim itu gitu. Yang mungkin tepatnya musim pertamanya Juventus juara lagi sesudah terkena masalah Calciopoli itu gitu. Di omongannya omongannya saudara Aaron juga benar juga kalau udah saudaraannya kalian ya? Bukan. Maksudnya omongannya saudara Fajar tuh benar juga kalau Lu jangan gak bisa ngebedain gue sama Aaron gitu dong, gue tersinggung nih. Dia memang membeli pemain itu yang instan, itu setuju banget sih. Iya kan? Jadi yang dia mungkin visi dari tim itu adalah gimana caranya mendapatkan juara, tapi dengan ya sama seperti Real Madrid mungkin ya untuk didikan anak didik dari tim mudanya nggak begitu banyak gitu, hanya segelintir lah. Mungkin bisa kita sebut saja Del Piero aja yang menjadi legenda di Juventus itu bukan produk asli dari Juventus sendiri, ya kan? Bukan. Gue nggak tahu loh, Del Piero dari mana sih? Dia kalau nggak salah di Piacenza deh, yang pertamanya. Sempat Piacenza dia. Iya, jadi gue baru tahu. Ya. Dia tuh pindah, cuma emang pindah di usia yang muda. Di usia yang sangat muda, betul. Tapi bukan produk. Nah, sampai saat ini yang gue ketahui adalah produk yang sampai Juventus sudah pensiun, yaitu Claudio Marchisio itu. Bukan Piacenza, dia tuh Padova dulu. Padova ya. Okay. Dia langsung ke Juventus dari Padova. 2 tahun dia di Padova. Itu. Ngapain itu? 2 tahun? Main. Jadi dari situ aja kita udah bisa lihat kan, maksudnya tidak ada yang sampai seperti kalau di Liga Inggris ya Jamie Carragher, Gary Neville, ya kan? Di Milan seperti Maldini, Franco Baresi yang satu benar-benar dari bawah, dari youth timnya sampai ke senior timnya gitu. Oke. Sekarang Juve udah jelas lah ya. Tapi gue ingin membuka sedikit luka lama nih dalam materi kita. Calciopoli. Ya. Skandal yang menggegerkan jagat sepak bola Italia. Di mana yang terseret kasus itu ada Juve, ada AC Milan, ada Fiorentina, ada Lazio sama Regina. Ya. Di mana dalam kasus itu kan kejadian di tahun 2005-2006 ya. Sampai hukuman yang Juve itu sangat berat sampai dia mendapat degradasi Serie B. Pencabutan minus 9 poin, pencabutan gelar 2 kali dan tidak mengikuti Liga Champion. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, dulu di mana satu otak bisa dibilang yaitu adalah Luciano Moggi gitu. Sosok sentral di mana posisinya adalah manajer umum Juve. Itu gila sih kalau gue dengar ceritanya zaman dulu ya. Pergerakannya tuh nggak senyap ya. Nggak ada bukti transaksi rekening, nggak ada amplop.
Tapi dia itu dulu gue baca tuh dia bisa nerima telepon ya, dicek handphonenya bisa 416 telepon sehari dulu tuh. Punya 6 handphone sama 300 kartu SIM dulu. Dalam gue baca tuh juga waktu itu dalam 9 bulan tuh dia pernah nelpon tuh kurang lebih ya. Misalnya dicek nih, misalnya pakai Telkomsel nih, lo dicek dia melakukan 100.000 panggilan setiap bulan. Nelfonin wasit. Iya, nelfonin wasit, petinggi-petinggi, sampai akhirnya jadi ketahuan dan jadi kan Luciano Mogian dihukum kan dia. Jadi seumur hidup nggak boleh ikut sepak bola kan, berkecimpung lagi nggak boleh. Iya. Itu menurut kalian Calciopoli itu gimana sih? Ya itu mungkin ya bisa kita bilang ya itu potret asli Italia. Ya mungkin Italia belum belajar sama kita ya bikin satgas. Mafia bola. Iya gak? Iya kan? Gimana nih, tapi nggak apa-apa. Maksud gue itu ininya apa ya, gimmick ke Italia menurut gue. Italia kan yang terkenal dengan behind the door, under table itu kan emang Italia sekali gitu. Jadi maksud gue kalau hal itu terjadi ya nggak usah heran lah. Maksud gue ya emang ya hal yang wajar kalau itu kejadian di Italia. Kalau di Jerman mungkin gue agak bingung gitu ya, kaget ya kalau ngelihat dengan budaya kehidupannya mereka di Jerman tiba-tiba punya budaya kayak gitu, gue agak bingung. Kalau di Italia kayaknya gue nggak kaget sih. Lagian Juventus dari dulu menang terus, emang lu nggak pernah curiga gitu? Setuju. Iya kan? Iya sih. Cuman kan ada satu hikmahnya, tahu nggak kalian? Apa Hikmah dari Calciopoli apa sih? Italia juara Piala Dunia 2006. Dan 2007 AC Milan juara Liga Champions. Oh iya. Iya. Ngalahin siapa, Sat? Liverpool. Oh iya. Jadi kita bisa lihat ya, memang kondisinya Italia itu emang ada kondisi bagus, ada kondisi buruk, tapi hebat dia. Kalau kita lihat ya, dengan kondisi Calciopoli itu pasti kan menghantui semuanya kan. Iya. Menghantui pemain, tim. Masih bisa-bisanya sebuah timnas itu masih dapat juara Piala Dunia loh. Gue yakin persiapannya minim itu. Iya. Hebat. Kalau menurut Aldi? Ya. Waduh, gua nggak mau masuk ke ranah yang begitu-begitu sob. Karena kalau buat gue apa ya, paling mungkin kalau gue benefitnya ngeliatnya gini gitu. Ya Juve kan mendominasi banget waktu itu ya sebelum akhirnya dia kena Calciopoli kan. Jadi dengan dia turun, otomatis kan ada beberapa pemainnya dia juga yang hengkang gitu, kecuali beberapa orang yang memang masih setia kan. Buffon ya waktu itu ya. Iya, Buffon, Del Piero. Jadi kalau gue ngelihatnya selain memang Moji itu di belakang bermain seperti itu, ya sebenarnya kualitas timnya juga memang bagus gitu. Jadi pada saat dia turun terus kemudian ada Exodus, secara nggak langsung Juventus jadi meratakan kekuatan Liga Italia gitu. Karena yang lain pun pindahnya juga pasti ke tim-tim Italia gitu. Kan pemain Italia itu Ibra ya waktu itu. Mirip sama pemain Inggris gitu, males keluar negeri. Gitu. Jarang banget ada pemain Italia yang sukses di negara lain. Borini, bro. Iya. Gianfranco Zola. Kalau gue yang di kepala gue ya itu Gianfranco Zola atau Paolo Di Canio. Ya. Tapi yang lain kan ya mana gitu kan. Jadi ya sama aja sama Inggris gitu. Inggris juga cuma Jadon Sancho terus David Beckham dulu ya. Jadi secara nggak langsung meratakan kualitas tim itu ya juga makanya kenapa mungkin AC Milan bisa juara Liga Champions di 2007-nya mungkin salah satu efek dari itu juga gitu. Karena ada beberapa yang pindah ke Milan juga kan kalau nggak salah ya. Justru saat Juventus turun itu pemain Juventus justru banyak dibajak oleh Inter seperti Ibra, Cannavaro, kemudian Cannavaro ke Madrid, Vieira, nah itu semua ke Inter. Makanya dia sampai sempat jadi jago juga ya, berapa kali juara juga kan? Iya, sesudah Juventus turun beberapa kali juara berturut-turut menjadi Liga Italia. Gitu. Menarik sih. Ya, pokoknya itu salah satu aib lah ya kalau misalnya
Jerman dulu mempunyai AIP berbentuk Nazi, ya sepak bola Italia punya AIP itu dalam bentuk Calciopoli. Iya. Nah, sekarang kita udah bahas Liga Italia. Sekarang gue mau bahas timnas Italia. Timnas Italia, kalau menurut gue pribadi, kadang kalau kita melihat timnas Italia kan kayak ya so-so lah ya. Ya lumayan, tapi nggak jago-jago banget gitu kan. Betul. Nggak begitu mentereng lah. Ya. Tapi mereka bisa punya 4 bintang di dada mereka. Ya. Which is berarti dia sudah juara sebanyak 4 kali. Ada nggak sih komen dari kalian terkait timnas Italia itu bagaimana sih? Itu mental tuh. Dia nasionalismenya bagus-bagus orang Italia. Jadi ketika main buat klubnya rela. Lu coba denger deh. Setiap kali Italia main, lu merinding nggak denger apa national anthem? Song ya. Anthemnya memang bagus. Iya kan? Iya, mereka all out sih kalau main untuk timnas, mereka all out. Sama menurut gue ya, ini satu yang paling pembeda dari tim-tim Eropa lainnya. Mereka nggak semuanya bintang. Jadi timnya tuh nggak egois gitu. Nggak ego bintangnya tuh bisa seperti Inggris. Iya, Inggris ada Lampard, ada Gerrard di lini waktu itu. Iya kan? Iya, maksud gue pasti ada ego warfare gitu di situ. Gue yakin. Kalau Italia kan enggak lah. Menurut gue semuanya saling melengkapi. Ada Totti, ada De Rossi. Ya, sama-sama di tengah satu. Ada Pirlo, ada Gattuso. Selalu begitu tuh. Ada Del Piero, ada Inzaghi. Inzaghi itu aneh banget sih, striker paling aneh di dunia. Tapi memang ya, coba lo lihat, kalau coba kita lihat emang back yang mengerikan ya. Kalau kita lihat memang dari Italia. Kita tahu ada Nesta, ada Maldini, ada Cannavaro. Tapi tunggu deh, variabel itu, lo kan coach di. Kalau menurut lo variabel semua pemain satu tim itu bintang bahaya apa enggak? Gue sih nggak mau. Nggak mau kan? Pasti ada ego kan? Benar nggak? Bukan cuman ego, kayak apa ya? Pemain bintang tuh ada istilahnya beberapa pemain tuh uncoachable. Uncoachable. Gitu. Karena susah dilatihnya begini, karena mereka punya tendensi untuk merasa gue tuh udah cukup jago, jadi ya lo biarin aja gue di lapangan, nanti gue kerjain deh gitu. Jadi itu bukan lebih ego, bukan ego ya, mungkin lebih pride ya. Kalau gue ngelihatnya. Gitu. Itu yang terjadi di tim-tim Eropa lainnya ya, kayak di Inggris contohnya waktu zaman itu ya, waktu ada Gerrard, Lampard, siapa lagi, sana ada itu Scholes ditaruh di kiri apa yang terjadi itu. Nah, itu maksud gue tuh ego kayak gitu. Sedangkan Italia kan sangat secara fisik, secara pengalaman kaya, pemain-pemainnya secara ya bisa lebih. Mungkin yang waktu juara 2006 ya, yang lawan Italia, lawan Prancis ya. Ya itu di situ bukti karakter kuatnya suatu negara menurut gue. Menurut lo Materazzi deliberate apa enggak? Menurut lu tuh sengaja apa nggak sengaja dia ngelakuin itu ke Zidane? Menurut lu sih sengaja sih, karena dia tahu. Tahu kuncinya. Iya kan? Like trash talk di sepak bola, basket itu di olahraga tim itu biasa sih. Cuman itu bukan gue membolehkan bukan gue mengendorse, bukan gue bilang itu suatu hal yang acceptable. Cuman pasti ada yang melakukan gitu loh. Iya, kita susah dihentikan. Ya itu emang uji mental pemain aja sih, siap menerima apa enggak gitu loh. Justru banyak misalnya kalau kita lihat di olahraga NBA itu olahraga yang kental banget dengan trash talk-nya. Sepak bola juga gitu loh. Jadi kayak pemain harus siap aja, bisa tenang apa enggak menghadapi trash talk seperti itu gitu loh. Tapi serunya di situ kan. Iya, itu bumbu gitu loh. Soalnya ya gue ngeliat sendiri trash talk pemain yang misalnya di NBA gitu. Itu mereka cuma meniatkan itu di lapangan, itu bukan istilahnya apa ya? Itu semacam professional problem gitu loh, bukan personal problem. Istilahnya gangguin lo secara profesional aja, secara personal di luar lapangan gue nggak gangguin lo gitu loh, istilahnya gitu. It's part of a game maksud lo kan? Iya, of the game. Jadi itu pemain yang harus siap aja gitu. Dan banyak yang siap, dan Zidane walaupun ya istilahnya
sebagai pemain yang ya salah satu yang terhebat dalam sejarah sepak bola, ya bahkan pemain yang hebat pun bisa hilang ketenangan gitu loh. But it happens lah. Nah, kalau gue sih, Nah, gue pengen membahas ini kok. Kalau masalah Italia, Catenaccio itu menurut lo gimana? nah itu dia. Kalau gue ya tadi bilang Gue Italia itu benci memang, sih, gue benci banget sama Catenaccio. tapi memang Italia itu memang tim yang unik ya, bisa dibilang unik adalah dia tuh jago cuci tangan. Dan tanda kutip main kotor ya. Tackle Mana keras. jauh cuci tangan? Itu lo lihat corona paling banyak di sana. Ya kalau tim bolanya enggak. Oh iya. Tapi dia memang ya kalau dilihat ya, pemainnya kasar iya. Bermain tidak menarik, bermain monoton dengan tembok grendelnya Catenaccio iya. Menyulut emosi lalu membuat lawan tidak bisa mengontrol emosi iya. Jago offside, pemain opportunities juga banyak. Ya jadi Italia memang suka nggak suka, mau nggak mau memang memberikan warna dalam sepak bola ya dengan unik ya. Kalau Jerman bisa punya permainan yang cukup panasnya cukup lama, dari lamban menjadi buas, atau Inggris punya kick and rush, atau Indonesia punya umpan tapi nggak nyampe kan. Indonesia kan juga begitu. Nah, emang Italia sih suka nggak suka emang itu ciri khas mereka sih. Italia itu unggulnya di football IQ mereka sih. Ini gue lagi sambil ngelihat World Cup winning squadnya Italia tahun 2006. Ini kalau gue ngeliat sih emang yang skillful ya, misalnya definisi skillful sekarang tuh orang yang jago dribbling, passingnya jauh dan lain-lain itu ya mungkin macam Ronaldo, Messi, Raheem Sterling dan lain-lain yang jago dribbling itulah. Di tahun 2000 squad Italia yang tahun 2006 hampir nggak ada gitu loh. Cuman mereka di World Cup winning squad ini nggak ada juga yang football IQ mereka tuh low. Mereka tuh semua cerdas-cerdas gitu loh. Tahu kapan harus melakukan permainan tertentu, mungkin menerapkan instruksi pelatih. Bisa juga yang barusan Fajar bilang tadi kayak trash talk untuk mempengaruhi mental lawan. Mereka tuh cerdas banget gitu kalau gue ngeliat di squad yang tahun 2006 ini. Jadi keunggulan mereka di situ. Istilahnya squad Italia tahun 2006 itu mungkin bukan squad yang paling skillful di dalam sepanjang sejarah, tapi salah satu squad yang of course mentalnya kuat sekali dan squad yang paling tinggi banget football IQ-nya. Cerdas banget ini. Tapi enggak, di satu sisi juga ada tambahan sih ya. Kalau misalnya di itu perlu, kalau gua ngelihat ya secara pengamatan awam, kalau 2000 di 2000 di tahun 2000 atau milenium ya, era milenium ini itu rata-rata dikuasai oleh pemain tengah. Coba deh lo lihat beberapa juara terakhir Liga Champions atau juara terakhir Piala Dunia itu pasti selalu dikuasai oleh pemain-pemain tengah. Maksudnya yang punya peran vital itu adalah pemain tengah gitu. Contoh kayak Henderson ya boleh. Tapi kalau misalnya dilihat dari Liga Italia 2006 aja juara itu, coba lihat dipuni oleh beberapa orang yang cukup vital di masing-masing klub. Kayak di Milan waktu itu kan ada Pirlo sama Gattuso, di Roma ada De Rossi sama Totti. Terus apalagi tuh di depan gue setuju kata Aaron tadi, nggak ada pemain striker yang skillful. Saat 2006 aja tuh strikernya Luca Toni, Inzaghi, kemudian Gilardino. Pazzini. Paling skillful ya Del Piero. That's it. Gitu. Nah, sama Totti mungkin. Tapi sesudah itu kan justru tidak maksudnya kalau misalnya hanya mengandalkan satu pemain aja berbeda halnya gitu kan. Kayak misalnya Barcelona hanya mengandalkan satu Messi gitu kan, atau di Portugal hanya mengandalkan satu Ronaldo. Itu mungkin sulit kalau itu diterapkan di Gli Azzurri gitu loh. Iya, sama ini satu kesamaan di kesebelasan Italia ini ya, 23 pemain yang memenangkan World Cup 2006 itu cuman dua pemain waktu itu yang
nggak ada di Italia, klubnya bukan berasal dari Italia. Misalnya Fabio Cannavaro, tapi Fabio Cannavaro pun itu baru pindah dari Juventus. Jadi mereka dia homegrown juga. Terus sama satu lagi Zambrotta di Barcelona. Jadi sisanya emang ini seperti yang gue bilang tadi, akademi sepak bola Itali dari yang didikan masa mudanya maupun seniornya itu bagus sekali gitu loh. Tapi sejak Manchester City ngetren kebiasaan membeli pemainnya, mereka Itali pun jadi istilahnya mungkin kehilangan jati diri, pengen ikut bermain juga, padahal ya resep mereka yang bisa membawa Piala Dunia itu ya justru akademi mereka gitu loh. Semuanya homegrown, pelatihnya pun pelatih Italia, Marcello Lippi, pelatih yang salah satu pelatih Italia yang terhebat lah gitu. Jadi homegrown mereka tuh kencang banget. Nggak terhebat sih, terhebat malah Ancelotti. Enggak juga. Capek juga nih Ancelotti nih ya. Dia sekarang ngelatih apa sih? Everton ya? Everton. Kok mau ya ngelatih tim gitu ya? Bukan karena di usianya dia pencapaiannya mungkin kesenangan untuk melatih tim yang tidak membangkang gitu. Iya, yang rata-rata. Iya, dia udah harus membuktikan apa lagi sih Ancelotti? Iya, udah cukup. Cuman kalau yang ngelatih Everton ini yang istilahnya tim yang berpotensi lah ya, mungkin buat dia tantangan baru. Jadi itu terkait dengan Itali, berarti kan memang Italia punya keunikan lah, makanya kenapa mereka bisa bertahan. Bahkan menurut gua ya memang timnya nggak sesuperior Prancis atau Spanyol ya tapi pada faktanya Spanyol bintang 1, Prancis bintang 2, Itali bintang 4, setara dengan Jerman, mendekati Brazil. Ya, berarti bisa dibilang ya memang suka nggak suka mau nggak mau dia tim terbaik. Inggris cuma 1 nggak usah dihitung. Bintang 1, iya. Itu pun tahun 66. Saat jadi tuan rumah lagi. Lu udah lahir belum? Belum lah. Oh belum ya. Lu mungkin udah lahir ya. Kalau boleh gue tambahin Coach? Tadi kan sempat ngomongin Catenaccio gitu. Artinya gue sering banget dengar kayak tadi Fajar gitu, misalnya bilang dia nggak suka banget sama Catenaccio. Kayak persepsi orang terhadap Itali, especially timnasnya ya, karena kan itu lebih identik sama kebangsaannya bukan sama klubnya. Catenaccio itu sebenarnya nggak sedefensif yang dibayangin orang. Masa sih? Iya, karena kalau selambat apa yang dibayangin orang? Nggak juga, karena kalau mau dikomparasi sama, let's say, kayak ya orang MU kan suka komplain, oh ini Park the Bus gitu. Sorry Aaron. Catenaccio sama Park the Bus itu beda. Gitu. Jadi kalau Park the Bus itu dia zonal. Gitu. Jadi dia nggak man to man marking, dia murni zonal. Dia sama sekali nggak mikirin serangan. Dia murni hanya kalau misalnya kita bisa tumpuk itu 10 pemain dekat rapat di kotak penalti, ya udah gitu. Sementara kalau Catenaccio itu gimana ya? Kalau boleh nih gue masuk ke historisnya nih. Boleh dong. Kita bahas Itali nih. Jadi percaya nggak percaya cikal bakalnya Catenaccio itu sebenarnya malah bukan di Itali. Inggris. Catenaccio itu yang ciptain adalah ada pelatih namanya Karl Rappan. Itu orang Austria di tahun 1930-an waktu dia lagi managing Servette sama Grasshopper Zurich di Swiss. Dan ini pelatih Austria ini, si Karl Rappan ini, dia sudah sempat juga jadi pelatih timnas Swiss. Nah, zaman 1930 itu formasi yang banyak dipakai adalah formasi WM. Jadi kalau misalnya kita kan bilangnya 4-4-2 gitu kan, itu kan dari belakang ke depan tuh, 4-4-2 gitu. WM itu 2-3-5. Aneh juga. Gitu. Nah, formasi WM ini
ada istilah Swissnya, istilah bahasa Perancis Swissnya itu namanya verrou, itu artinya gembok. Gitu. Terus kemudian itu berevolusi jadi 4 defender, yang salah satunya adalah sweeper. Jadi kayak 1-3 gitu di belakangnya. Jadi variasinya itu 1-3-3-3, 1-4-4-1, atau 1-4-3-2. Kebayang kayak kalau 1-4, especially 1-4-3-2 kan kayak pohon pinus gitu, kayak pohon Natal gitu kan bentuknya. Satu berarti stopper gitu ya? Satunya sweeper. Iya. Sweeper ya. Iya, libero kalau di Italia Libero. Istilah Italianya libero. Nah, formasi itu tuh dipionirin sama di Italia sama ada pelatih namanya Nereo Rocco dari Padova. Itu tahun 1950-an. Tapi suksesnya itu sama Helenio Herrera. Berarti Inter yang terkenal itu ya? Betul. Nah, formasi ini tuh lebih man mark. Jadi ya orang pegang orang. Udah. Dia nggak ada zonal sama sekali gitu. Orang pegang orang. Nah, kenapa konteksnya kayaknya kok defensif banget? Sebenarnya nggak. Karena apa? Waktu itu, zamannya Helenio Herrera itu ada satu orang pemain namanya Facchetti. Oh iya, Facchetti. Legenda Inter ya? Betul. Dia itu wingback. Tapi dia regularly nyetak 5 gol per season sebagai seorang wingback. Wow. Gitu. Dan talinya dia yang paling tinggi adalah tahun 65-66 dia nyetak 10 gol satu musim. Sebagai wingback. Gitu. Nah, Catherine Arnold sekarang ya? beda. Oh, Ren Arnold kan banyakan crossing. Oh, ini golin ya? Ini Aneh juga, ngegolin. bro. Roberto Carlos. Ya, itu dari set piece tapi, bro. Dari set piece. Ini dari free play. Dari free play, dari open play gitu. Dari open play gitu. Oh. Jadi memang sama Herrera, si Facchetti ini sama winger yang sebelah satunya lagi itu dimajuin ke depan banget. Jadi mereka kayak lebih fungsinya lebih kayak winger gitu. Gitu. Nah, ini akhirnya dibongkarnya sama Celtic waktu Celtic juara ya 67-68 final ya? Piala Champions tahun 67. Iya, 67-68 itu. Betul. Nah, Celtic itu pakai cikal bakalnya Total Football-nya Rinus Michels. Oke. Jadi karena Total Football itu dia orangnya bisa ganti-ganti, ibaratnya kayak main futsal tapi di lapangan gede. Ada itu ya, kayak ada pivot, kayak ada anchor-nya gitu ya. Betul. Jadi lu mau main mark juga, oke, yang ini penyerang nih, ya udah gue tempel dia terus. Tapi total dia mundur ke belakang gitu. Terus nanti pemain tengahnya yang maju gitu kan. Kayak berantakan jadinya. Gitu. Oke. Nah, terakhir Catenaccio ini dipakai di waktu masa modern itu tahun World Cup tahun 82 sama timnas Italia, terus Jerman juara juga itu kan? Iya. Mereka juga sempat juara tahun 82, terus Jerman juga sempat pakai tahun 90 waktu itu Lothar Matthäus. Oh, Matthäus. Iya. Terus kemudian Lothar Matthäus itu dia sweepernya waktu itu. Pakai nomor 10 lagi sweeper ya. Yoi. Terus yang terakhir ya itu pas World Cup 2006. Nah, yang menarik nih pas 2006 ini karena setelah Zidane itu keluar, terus Materazzi juga keluar ya waktu itu kalau nggak salah ya. Enggak, kartu merah cuma Zidane kartu doang. merah. Kartu merah Zidane doang ya. Oke. Berarti nah si timnas Italia itu setelah Zidane keluar, dia langsung naruh satu sweeper di belakang. Siapa Cannavaro? Gue nggak ingat. Gue nggak ingat kayak Cannavaro deh. Gue nggak ingat persis. Itu ya salah satu yang membantu dia menang pemain terbaik juga kalau nggak salah waktu itu. Iya, jadi pada saat itu game mentality-nya timnas Italia itu udah langsung oke, kita lagi unggul, ya udah gitu. Sebisa mungkin bola yang masuk ke kotak penalti itu langsung dibuang ke depan gitu. Tapi nggak necessarily dia defensif banget karena diarahinnya ke winger semua. Gitu. Oh, jadi counter attack lewat sayap gitu ya? Betul. Jadi sebenarnya waktu itu kalau misalnya ada satu yang lolos, itu Italia bisa nyetak gol lagi sebenarnya. Gitu. Menarik ya tapi emang. Tapi itu tadi ada koreksi ya. Nereo Rocco itu tuh pelatih Milan bukan pelatih Inter. Oh. Herrera yang pelatih Inter. Iya. Herrera yang pelatih Inter kan, bukan Nereo kan?
Kiri lah yang pelatih Inter. Iya, Fans Milan pasti tahu lah ya. iya harus tahu. Itu siapa Iyalah, gue nggak tahu bro. legendanya AC Milan kan siapa sih? Giuseppe Meazza ya. Enggak, itu legenda Inter, tapi pernah main di AC Milan. Tapi jago di Inter ya. Jagonya di Inter. Ya nggak Berarti di AC penting sih. berarti AC Milan gak jago sebetulnya kan. Bukan, karena di AC Milan itu pemain bintang nggak cuma satu, nggak cuma Giuseppe Meazza aja, jadi banyak. Dua sama Gattuso ya. Jadi nggak ada tuh yang diabadikan. Mungkin di AC Milan diabadikan ya nomornya aja sebagai bentuk kesetiaan personal terhadap tim. Arrigo Sacchi apa? Diabadikan. Enggak, dia nggak diabadikan. Tidak seperti Alex Ferguson gitu, diberikan nama di stand-nya khusus, nggak perlu. Karena AC Milan lebih besar dibandingkan pemain. Asik. Iya. Nah, sekarang buat kita menutup bahas Itali nih, gue mau ngasih panggung nih terkait AC Milan ya. AC Milan kan memang kalau kita ngomong Juventus emang tim terbaik di Liga Italia. Dan Tapi tercurang mungkin. Nah itu nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya di Eropa tim dari Italia yang terbaik kan AC Milan. Juara 7 kali. Kenapa ya bisa di rumah sendiri tuh nggak jago, tapi main keluar jago gitu. Ya, seperti tadi yang Fajar bilang, setiap tim Italia itu mungkin punya mental ya, mental untuk juara gitu. Jadi, gua rasa itu juga salah satu faktor sih. Itu sih, kalau Italia itu mentalnya bro, yang pembeda itu pemain kayak Gattuso tuh cuma ada di Italia bro. Coba di negara lain nggak ada pak. Ada di Indonesia ada Samsul Bahri Hoirudin. Ada Gattuso siapa? marah lu takut. Samsul Bahri Hoirudin marah lu takut nggak? Takut lah, serem juga. Iya juga sih. Jadi AC Milan tuh sempat dari era legendanya ya, ada era Arrigo Sacchi, ada trio Belanda, Fabio ada Capello. Shevchenko, hebat. Apa sih? Saya kalau Sacchi kan juga terkenal punya taktik ya. Apa sih taktiknya Arrigo Sacchi itu? Jadi yang pernah gue baca ya, taktik Arrigo Sacchi itu yang diterapkan, mungkin nggak tahu ya diterapkan sama Klopp atau enggak ya. Jadi dia tuh menerapkan ngelatih saat training itu, dia hanya melatih back. 4 back itu dikepung oleh 7 pemain, lawannya itu 7. Jadi cara ngelatihnya 1 kiper dengan 4 back ya, dan 7 lawan. Jadi gimana caranya bola itu tidak bisa masuk ke dalam gawang yang 4 back tadi. Betul-betul diforsir ya. Betul. Ada sesi seperti itu. Ada sesi seperti itu. Namanya apa? Itu kita bilangnya apa ya? Istilahnya sih nggak ada, cuman poin dari sesi itu adalah untuk membuat biasanya kalau yang gue tahu ya, yang di sesi sepak bola modern itu kita tambahin lagi 2 orang di depannya si back itu. Jadi ibaratnya kayak CM-nya. Cuman kita fungsinya waktu itu kalau di CM-nya itu kita kasih limit. Jadi ada kotak di situ yang dimana si CM-nya ini nggak boleh keluar dari situ. Jadi dia hanya ada di tengah gitu. Dan 2 itu kayak apa ya, ibaratnya kayak terpisah jaraknya. Jadi kayak beda 10 apa 20 meter gitu antara satu sama yang lain. Dan dia udah diam aja di situ. Si dua CM ini dia diam aja di situ. Nah, tujuan si defendernya ini, backnya ini adalah untuk sebisa mungkin merebut kembali possession untuk kemudian dialurkan lagi supaya bisa keluar ke CM. Gitu. Jadi kan misalnya kan kalau kita bilang kan itu bukan 4 lawan 7, sebenarnya 5 lawan 7 kan sama kiper soalnya. Sama kiper. Tapi jatuhnya jadi 7 lawan 7. Cuman yang 2 ini statis yang di depan gitu. Nah, yang 7 ini dia pasti akan muterin bola kan. Jadi inti dari apa si back itu dia harus bisa jaga bentuknya dia supaya gimana caranya jangan sampai ada yang kosong terus kemudian ada yang bisa through ball gitu.
Gitu. Itu against overload lah istilahnya. Nah, gimana tuh habis itu dia bisa cutting itu, terus kemudian dia alurkan ke CM yang di depan. Dalam mungkin cuma 2 atau 3 kali operan. Itu ada yang seperti itu. Jadi yang efektif di situ saat di era football modern ya. Tapi kalau trio Belanda itu kan juga sempat legenda ya. Iya. Marco van Basten, Ruud Gullit itu betul-betul ajaib ya pada zaman ya. Kan Betul. waktu itu kan kita tahu kan Inter juga mencoba tandingan ya dengan trio Jerman ya. Jerman ya. Dengan Lothar Matthäus. Dengan Klinsmann. Lothar Tapi Matthäus. gagal ya. Ya, tidak sehebat trio Belanda di Milan memang. Berarti memang Liga Italia memang sempat berjaya sekali ya. Maksudnya sampai menjadi sebuah kiblat sepak bola sampai bintang dari Jerman, bintang dari Belanda, bahkan bintang dari Argentina, Diego Maradona pun bermain di Liga Italia. Iya. Sampai tahun 90-an, sampai bola sudah mulai masuk secara live di televisi nasional, mungkin tahun 2000-an udah kurang sepopuler itu, ditambah dengan kasus Calciopoli, terus juga tipikal permainannya kan sangat bisa dibilang kurang begitu menarik ya. Iya. Terlalu cantik gitu, lambat, cantik tapi lamban gitu. Sedangkan kalau kita lihat contoh di sepak bola Inggris yang betul-betul kick and rush, atau sekarang kita bisa ngelihat Liga Spanyol gitu kan yang dihuni-huni bintang, ya memang kita harus akuin Liga Italia memang sedang tertinggal saat ini ya. Iya, setuju. Oke, kalau begitu. Udah puas nih ya kita bahas Italia. Oke. Berarti kira-kira segmen minggu depan kita mau ngisi apa nih guys? Menurut gue kita bahas, yang pasti jangan bahas corona lagi, men. Stres men, bahas corona mulu. Stres, kayaknya gue udah bilang tadi, kita udah cukup lah grup WhatsApp keluarga bahas corona ya, kita udah cukup. By the way, info terakhir dari apa yang gue dengar kemarin, gue juga ada sempat share sama beberapa orang. Ada kabar kalau UEFA, kemarin ada statement dari Presiden UEFA Alexander Severin ngomong ke La Repubblica, itu koran Itali. Dia bilang katanya ada kemungkinan bahwa UEFA akan mensuspend semua liga dan selesai. Ya, selesai jadi, maksudnya dalam artian di null dan void. Nggak ada sama sekali juara. Betul. Wow, seneng sih. Fans Liverpool. Aduh. Apa alasannya begitu ya? Iya, karena nggak bisa diselenggarakan alasannya. Betul. Karena masalah integritas aja, bahwa kalau misalnya mau selesai itu selesai, tapi kalau enggak ya berarti kita nggak bisa bilang bahwa apa yang sekarang sudah ada itu bisa juara, karena secara matematis belum ada yang nggak kunci gitu. Dan itu agak berbanding terbalik sih sama pernyataan klub Liga Championship-nya Inggris kemarin. Mereka bilang kalaupun sampai Halloween pun kita akan selesaiin gitu. Tapi ya nggak tahu ya kalau misalnya UEFA yang ngomong, misalnya kejadian gitu. Itu mungkin rencana kali, kan pasti kayak ya petinggi nggak mau gitu. ya, rencana itu kan masih bisa dirubah lah. Iya, kita belum tahu lah nanti ya gimana. Kalau ntar ada yang sedih gitu. Oke. Mungkin minggu depan kita akan bahas Spanyol. Karena ini ya Spanyol memang salah satu yang Fisca Barca. Iya, Fisca kalah Madrid ya. Emang yang sekarang juga terkena dampak terparah selain Italia juga Spanyol juga nih yang kena dampak terparah. Kita akan bahas bagaimana timnasnya yang tadinya bukan apa-apa ya, maksudnya dia nggak pernah juara sama sekali. Iya. Bahkan dia di Euro pun baru juara sekali itu di tahun 1960 gitu, eranya Luis Aragonés kalau nggak salah. Dan tiba-tiba menampilkan sesuatu jenis permainan yang baru, itu nggak baru ya, tapi lebih modifikasi ya. Munculnya namanya Tiki dan Taka, yang bisa merajai sepak bola dengan menjuarai Piala Dunia dan 2 Euro berturut-turut. Sayang di Piala 2014 hangus ya, berantakan. Ya, kita akan bahas, saya juga akan bahas nanti minggu depan rivalitas terbesar di dunia Barcelona dengan sang raja Real Madrid, itu juga akan bahas nanti. Ya, Nggak raja sih. Madrid kan emang raja Eropa kan. Juara Iya, karena banyak Liga Champions dan La Liga kan. Karena Iya, kita harus akui itulah.
Bro, kalau tim Pemda mah wajar, cuy. Ya kalau tim Pemda ya Persija juga nggak gitu-gitu banget. Ya karena Ancelotti itu fix. Ya Allah. Ya, ini tetap aja lagi. yang juara Madrid bukan Ancelotti doang. Oke. Tapi karena dia. Oke. Kita akan bahas minggu depan. Oke, Siap. terima kasih semuanya buat teman-teman. Jangan lupa follow Instagram kami di Podcast Pink Lab. Follow juga Follow juga di Spotify, subscribe di YouTube. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan Podcast Pink Lab 008. Bye-bye semuanya. Ciao.